welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Angel Koten di Diari Kehidupan Angela Koten. Hari ini saya akan membagikan tutorial pembahasan soal-soal untuk perhitungan dasar menggunakan Microsoft Excel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sebelum kalian lanjut pada tutorial ini, kalian nonton dulu part satunya, karena tutorial pembahasan soal untuk perhitungan dasar menggunakan Microsoft Excel adalah lanjutan dari part 1 yang judulnya perhitungan dasar menggunakan Microsoft Excel. Jadi nonton dulu ya, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, kita masuk ke soal pertama kita. Soal pertama adalah Adi membeli baju seharga 75.000 dan baju tersebut ternyata didiskon 20%. Berapa harga baju tersebut yang akan dibayar oleh Adi untuk mendapatkan baju tersebut itu? Berapa harga baju yang akan dibayarkan oleh Adi untuk mendapatkan baju itu? Jadi cara kerjanya adalah 20%. 20% itu adalah diskonnya. 20% itu sama arti dengan 20/100. 20/100. Kemudian untuk mendapat diskonnya itu, maka kita tulis 20/100 dikali dengan harga 75.000 tadi. 75, nolnya ada 3. Enter. Jadi harga diskon tersebut adalah 15.000. Nah, sekarang kita mau cari berapa duit atau berapa harga baju yang akan dibayar oleh Adi itu. Sama dengan 75.000 dikurang dengan 15.000 harga diskon tersebut. Enter. Jadi harga baju yang akan dibayar oleh Adi dengan diskon 20% adalah 60.000. Metode yang kita gunakan untuk soal nomor 1 ini adalah dengan cara mengetik dan juga kombinasi antara mengetik dan menunjuk sel secara langsung. Mengetik kita pakai 20/100 di sini dikali dengan 75.000. Lihat di bar rumusnya ya. Kemudian untuk mendapatkan harga baju yang akan dibayar oleh Adi itu kita pakai dengan cara menulis atau mengetik dan menunjuk sel. Itu kombinasi keduanya. Sedangkan dalam soal ini kita menggunakan pembagian dan perkalian untuk mendapatkan harga diskonnya. Sedangkan untuk hasil atau uang yang akan dibayarkan oleh Adi kita menggunakan pengurangan. Jadi kita sudah menggunakan bagi, kali, dan kurang. Untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini Beni memiliki sekantong mangga yang isinya 50 buah yang akan dijualnya ke pasar. Saat Beni akan berangkat, ayahnya memanggilnya dan menambahkan 15 buah mangga lagi. Jadi awalnya Beni mempunyai 50 buah mangga. Waktu pas mau berangkat, ayahnya menambahkan 15 buah mangga lagi. Sampai di pasar, seorang ibu memborong mangganya sebanyak 45 buah mangga. Setelah itu, seorang ibu lagi datang membeli 10 buah mangga lagi. Sekarang yang ditanya berapa buah mangga
yang saat ini yang dipunyai oleh Beni. Berapa jumlah mangga Beni sekarang? Jadi ini tanda tanya ya. Jawabannya adalah karena mangganya pertama 50 ditambah dengan ayahnya menambahkan 15 buah, hasilnya adalah 65. Setelah itu seorang ibu membeli mangganya. Jadi 65 ini dikurangi dengan 45, jadi mangga Beni sisa 20. Setelah ibu itu berlalu, datanglah seorang ibu lagi atau pembeli yang lain lagi. Dia membeli 10 mangga, berarti 20 ini dikurangi dengan 10 mangga. Hasilnya adalah 10. Jadi jumlah mangga yang dipunyai Beni sekarang adalah 10 mangga. Nah, soal nomor 2 ini kita menggunakan metode menunjuk sel yang aktif. Kamu lihat ini, 65 ini didapat dari, lihat bar rumusnya. 65 ini didapat dari mangga pertama Beni adalah 50. 50 ini terdapat pada kepala kolom A, kepala barisnya 15. Kemudian ayahnya menambahkan lagi 15 mangga. 15 mangga ini terdapat di kepala kolom B, kepala barisnya 15. Jadi A15 ditambah B15 hasilnya adalah 65. Kemudian seorang ibu pembeli pertama memborong 45 buah mangga. Nah, itu didapat dari 65 ini dikurangi berarti A, lihat di bar rumusnya ya, A16, karena 65 itu terdapat di kepala kolom A dan kepala baris 16. Dikurangi dengan 45. 45 ini terdapat di C15, yaitu kepala kolomnya C, kepala barisnya 15. Maka hasilnya adalah 20. Kemudian 10 mangga ini juga dari 20 dikurangi dengan 10 yang di atas ini. Saya pakai yang ini karena tadi sudah dimasukkan. Jadi mangga yang dipunyai Beni sekarang tinggal 10 buah mangga. Jadi hari ini kita belajar tentang nomor 2 ini, metodenya adalah menunjuk sel secara langsung dengan rumusnya itu penambahan dan pengurangan. Oke, saya harap kamu mengerti ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 30 cm dan ditanya berapa luas lingkarannya. Luas ini rumusnya adalah luas lingkaran itu pi dikali dengan R pangkat 2. Kemudian ini yang ditanya adalah berapa luas lingkarannya. Nah, untuk mendapat luas lingkarannya kita harus cari jari-jarinya. Jari-jarinya itu rumusnya adalah diameter dibagi dengan 2. Nah, diameter ini adalah 30. Jadi R sama dengan 30 dibagi dengan 2. Jadi 15. Hasilnya adalah 15. Kemudian karena jarinya sudah dapat, berarti kita langsung masuk ke luas lingkarannya. Luas lingkaran itu sama dengan 22/7 dikali dengan R pangkat 2.
Ini jangan dulu ya. R pangkat 2 itu sama dengan 15 dipangkat dengan 2. Hasilnya adalah 225. Nah, kita masuk ke luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya adalah, ini rumus luas lingkaran ya. Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14 Tapi kita di sini menggunakan 22/7 sama dengan 22/7 dikali dengan R pangkat 2 ini. R pangkat 2 adalah yang ini. Hasilnya adalah 707,14. Kamu bisa menambahkan yang lain. Di sini saya pakai 2 angka di belakang koma, yaitu 707,14 cm persegi. Jadi jawabannya adalah luas lingkaran dari soal tersebut adalah 707,14 cm persegi. Untuk soal nomor 3 ini saya menggunakan metode mengetik langsung yang ini untuk mendapatkan jari-jarinya D diameter dan dibagi dengan 2, dan dengan kombinasi antara mengetik dan menunjuk sel. Jadi yang ini juga hasil dari luas lingkaran. Lihat di bar rumusnya ya. Dan ini juga dengan menunjuk sel, yaitu jari-jari R pangkat 2. R pangkat 2 itu didapat dari yang ini, C10 15 dipangkat dengan 2. Hasilnya adalah 225. Dan juga luas lingkaran, yaitu 22/7 dengan mengetik langsung dikalikan dengan jari-jarinya itu, hasil dari jari-jarinya itu adalah D10, karena terletak 255 ini terletak di kepala kolom D dan kepala barisnya 10 yang ini. Dan juga di sini kita menggunakan yang pertama kita menggunakan pembagian, kemudian pemangkatan, dan pembagian dan perkalian. Jadi kita menggunakan di sini untuk jari-jarinya kita menggunakan pembagian, kemudian jari-jari pangkat 2 ini pemangkatan, kemudian hasil dari luas lingkaran ini didapat dari 22 dibagi dengan 7 dikalikan. Jadi pembagian ada perkalian. Saya harap tutorial ini mampu kalian pahami dan mampu kalian gunakan jika tidak ada kalkulator. Jadi bisa menggunakan Excel. Nah teman-teman, semoga tutorial dari pembahasan soal ini dapat kalian pahami dan dapat kalian gunakan apabila kalian mengerjakan soal menggunakan Microsoft Excel. Ini banyak sekali soal-soalnya, tapi saya menggunakan 3 soal cerita biar kalian tahu bahwa Microsoft Excel itu bisa berguna, bisa dipakai kalau kalian mengerjakan soal matematika. Jadi kalau tidak ada kalkulator, kamu bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi Excel itu berfungsi sebagai pengolah angka. Oke, sampai di sini dulu tutorial ini. Akhir kata, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.